Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang begitu ditunjuk langsung legend saya. Ya, Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Kita sudah lihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Tanggapan Anda disebutkan bahwa akhirnya Pak Pramono melepaskan jabatannya ya, mengundurkan diri dari Sekretaris Kabinet. Tadi pernyataan Pak Pramono Anung, dia udah permisi sama Pak Jokowi bahwa dia cuti. Nah, tapi kalau misalnya pernyataannya seperti itu ya saya pikir sebagai kader partai Pak Pramono Anung nggak persoalan masalah jabatannya, mau mundur sekarang atau karena kita udah usulkan dia sebagai cagup. Jadi karena beliau pada saat pertemuan dengan kami tadi, bahwa beliau udah siap turun ke bawah mengunjungi semua kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta ini untuk memperkenalkan atau mengenalkan dirinya yang selama ini dia kan hanya di belakang meja aja. Kok saya menangkap dari statement Pak Jokowi dan melihat gelagat-gelagat politik yang ada, apa iya ada satu frekuensi yang sama antara Istana dan Tuku Umar dalam pencalonan Pramono Anung? Itu nggak ranah kita. Oke, barangkali Bung Adi mau menanggapinya. Bung Adi, apakah betul ada frekuensi yang sama antara Istana dan juga Tuku Umar dalam pencalonan Pramono Anung dan Rano Karno? Ya, saya kira tidak sesederhana itu, bahwa Pramono Anung itu punya hubungan baik dengan Jokowi, dengan para ya tidak bisa dibantah. Bahkan dinilai sebagai sosok yang bisa menjadi titik temu ya antara tiga kepentingan ya, PDIP, kemudian Pak Prabowo Subianto dan Jokowi. Tapi kan saya kira Kimplas itu sudah memastikan bahwa mereka adalah satu barisan politik dengan Prabowo dan Pak Jokowi, yang saya kira mereka mazhab politiknya berbeda dengan yang diusung oleh kawan-kawan PDIP. Jadi dalam konteks itulah bagi saya, sekalipun ada satu spektrum politik, itu tidak otomatis dan Istana memberikan dukungan politiknya kepada Pramono Anung, karena apapun Pramono itu pastilah dianggap PDIP bukan yang lain. Mengenai hubungan politik yang baik, tentu saja hubungan sebaik-baiknya adalah hubungan dengan warga yang menjadi pemilihnya. Saya ke Tokoh Betawi, Bang Bim, Anda melihat seperti apa komunikasi yang sudah dibangun oleh dua pasangan calon ini? Pak Pramono mengaku tadi masih ya sedikit lah melakukan safari dan sebagainya, tapi lepas itu kan beliau suka goes sebutnya. Bung Rano kita kenal sebagai sosok yang kerap diasosiasikan sebagai anak Betawi asli begitu ya. Dan kemudian ada Pak Ridwan Kamil Suswono. Dan ada kemudian ya besok ada Pak Dharma Pongrekun. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita melihat yang sekarang mendaftar itu ya kita lihat track recordnya di mana. Misalnya Ridwan Kamil ya di Bandung, Jawa Barat. Itu seperti apa, kalau apa namanya, yang lainnya kita lihat juga ya. Tapi yang kita melihat di grassroots ini kan memang Pak Anies yang memang luar biasa. Karena memang Pak Anies kan sudah 5 tahun sudah mengabdikan dirinya untuk warga Jakarta. Itu yang kita lihat. Makanya surveinya itu nggak cuma 50, lebih dari 50 gitu. Saya mau sampaikan, ini kan suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat itu ditangkap oleh DPD partai, tapi naik ke atas itu tidak diterima. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa tidak seperti itu? Nah, itu kan ada permasalahan. Ini sepertinya permasalahan apa yang permasalahannya Anda nilai? Seperti ini pilkada ini beraroma kayaknya ketakutannya pilpres gitu ya. Jadi yang penting jangan Pak Anies. Nah, setelah itu boleh kita bicarakan yang lainnya. Sepertinya itu dari kita ya, dari sudut masyarakat yang melihatnya seperti itu. Jadi kita warga itu menginginkan sekali Pak Anies itu maju, masih ada waktu untuk sampai besok lah. Kalau saya menangkap ini bisa dirasionalisasikan karena saya tahu Anda juga pernah terjun di dunia politik sebetulnya ya. Oh ya, 2004 saya di PD, 2014 saya di DPR. Betul. Maka dari itu kan Anda bisa membaca itu. Tapi betulkah kemudian bahwa apa yang terjadi dalam kontestasi Pilgub Jakarta semata-mata bagi Pak Anies adalah lompatan baginya untuk Pilpres 2029? Nggak ada. Selama ini Pak Anies itu dalam dia menempati posisi jabatan tertentu, itu bukan keinginan pribadi, Mas. Itu undangan. Rakyat yang menginginkan. Rakyat menginginkan, beliau yang diundang.
pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta pertama 2016 itu kan diundang oleh Gerindra dan PKS. Bukan beliau mencalonkan diri atau beliau datang ke partai dan melobi untuk bisa maju, enggak. Begitu juga dengan Pilpres. Dicalonkan oleh Nasdem pertama kali pada saat itu. Bukan dia melobi Nasdem supaya dia bisa maju, enggak. Jadi beliau ini memang posisinya free aja gitu. Tapi bila memang ada undangan untuk bisa berbuat untuk negeri ini, untuk bangsa ini, dia akan ikut. Tapi nggak semata-mata undangan lah. Pasti juga ada hasrat kan. Pasti ada juga niat untuk kemudian meresponi undangan itu dimaksud. Hasratnya Mas Anies itu untuk melunasi janji kemerdekaan Indonesia. Dan itu bisa dilakukan di dalam maupun di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan dia telah membuktikan. Dia bikin Indonesia mengajar. Dia bikin gerakan turun tangan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pendidikan di Indonesia. Di dalam pemerintahan dia melakukan sebaik-baiknya manajemen untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Jakarta. Dan itu sudah terbukti. Oke, Bung Adi, kok saya menangkap di sini habis manis sepah dibuang ya kesannya ya. Jadi awalnya didekati, kemudian di ujungnya ya ditinggal beramai-ramai. Nggak tahu persis ya Abraham, tapi bagi saya secara prinsip PDIP ini ada kecenderungan memang memprioritaskan kadernya untuk maju. Dan ini juga mungkin pelajaran bagi Pak Anies. Ya, ini kita tidak hanya bicara soal PDIP, kan disebutkan tadi bahwa ada partai-partai yang lebih dahulu memberikan semacam sinyalemen kuat untuk mendorong Pak Anies. Ada PKB, ada Nasdem, ada PKS juga. Ya, kalau saya begini secara prinsip Mas ya, sepertinya partai-partai ini kan kalkulasinya untung dan rugi. Ngusung Anies di Jakarta bagi mereka mungkin tak ada untungnya secara elektoral karena tidak bersamaan dengan pileg. Kalau mungkin ada pileg, mereka berharap ada suara yang bisa dapat limpahan dari para pendukungnya Anies. Apalagi misalnya PKS, Nasdem, dan PKB ini kan tarikan politiknya ingin bergabung dengan Prabowo Gibran untuk 5 tahun yang akan datang. Sepertinya keinginan berkoalisi dengan Prabowo jadi sandera politik sehingga partai-partai ini yang dulu memberikan tiket kepada Anies sepertinya balik badan itu karena faktor itu. Ketimbang mendukung Anies belum tentu menang di Jakarta, mending bagi mereka itu mendukung yang jelas-jelas mereka ini adalah pemenang Pilpres. Saya kira dalam konteks itulah PKS, Nasdem, dan PKB itu yang kemudian memalingkan wajahnya tidak lagi mendukung Anies dan Mas. Kalau yang diutamakan adalah kader, tapi ada fenomena menarik hari ini di depan KPU Jakarta ketika kader yang disebutkan juga akan digadang-gadang menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Ahok yang disebutkan, justru dia datang malah bukan namanya yang disodorkan, tapi malah ia mendampingi Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan di samping Pak Ahok, kita juga melihat di sana ada Bu Tri Risma hari ini. Kita boleh putarkan gambarnya. Dan disebutkan ada sejumlah politikus juga yang mendampingi Pramono Rano. Di antaranya adalah mantan gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Cahayapurnama, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edy, hingga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ada juga Pak Arya Bima di sana. Dan dalam konferensi pers juga kita bisa melihat Pak Ahok tampak sumringah. Nah itulah, lihat kompak beliau tuh. Kayak nggak ada beban yang ditampilkan. Sambil kita tampilkan kembali nanti ya. Kalau kita lihat, kenapa tidak Pak Ahok yang didorong? Banyak publik juga kan yang dari akar rumput berharap Pak Ahok didorong kembali. Kalau misalnya kader yang diutamakan oleh PDI Perjuangan. Mas Pram Munaanum juga kan kader. Iya, dulunya kader. Betul. Jadi mungkin secara senioritas ya Mas Pram lebih senior di PDI Perjuangan. Tapi akseptabilitasnya terhadap warga Jakarta, kemudian survei-surveinya kalau kita lihat. Ya, kan seperti yang saya katakan selalu bahwa kita kan kalau udah diputuskan pasti udah yang lebih mengetahui keputusan itu kan para DPP. Tapi sempat terbesit nggak nama Ahok sebetulnya dalam percakapan itu? Karena kita di DPD nggak ranah kita di DPP mungkin kita nggak pernah. Yang jelas kita apa yang diputuskan hari ini adalah keputusan DPP yang harus kita taati sebagai kader harus taat terhadap keputusan partai. Saya ke Bung Adi. Bung Adi, kalau kita lihat tadi Pak Ahok malah sumringah, namanya sempat disebut-sebut juga sebagai kandidat gubernur Jakarta yang akan diusung partainya. Tapi lantas ia hadir di sana bukan sebagai calon gubernurnya, tapi sebagai pendukung yang bersama-sama dengan Pak Pramono dan juga Bung Rano. Ada apa dengan Ahok? Ya kalau melihat kecenderungan sebenarnya internal PDIP kan sebenarnya banyak faksi-faksi. Ada juga yang menginginkan supaya Anies Baswedan yang diusung sebagai salah satu kontestan. Orang seperti Masinton Pasaribu dan yang lainnya itu sangat kelihatan sejak awal di mana mereka berharap PDIP itu memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi kan di seberang yang lain kita juga tidak bisa menutup mata. Faksi-faksi seperti Ahok pastinya masih ingat kasus dan peristiwa politik 2017 yang lalu. Soal kekalahan yang cukup tragis yang
ada sentimen agama dan etnisitas itu. Sepertinya ini yang saya kira membuat kenapa kawan-kawan PDIP at the end of the day-nya memutuskan siapa namanya Pramono Anung sebagai salah satu kontestan, karena bagi mereka mungkin ini adalah titik temu dan jawaban. Karena kalau Ahok yang kembali maju, potensi terjadi dalam tanda kutip sentimen masa lalu itu akan muncul, bahwa Ahok pernah ada kaitannya dengan Al-Maidah 212 terkait dengan apa namanya penistaan Tapi itu agama. kan sudah diselesaikan olehnya, sudah ditunaikan hukumannya. Betul, itu sudah selesai. Tapi dalam politik jeroan-jeroan masa lalu kan dimunculkan. Pramono Anung ketika maju sebagai gubernur Jakarta didaftarkan hari ini, tweet-tweet masa lalunya yang seksis kembali dimunculkan. Ridwan Kamil yang dulu kelihatan sangat agresif nyerang Jakarta juga dimunculkan. Artinya apa? Dosa masa lalu ini yang sepertinya ingin dihindari juga oleh PDIP kalau terus mengusung Ahok sebagai salah satu kandidat. Nah, yang kedua Mas Abraham, bahwa Ahok ini elektabilitasnya juga cukup tinggi, tapi ada kecenderungan Ahok ini mentok ya. Tak ada ceruk pemilih yang bisa didapatkan dari tempat lain di luar pemilih loyal Ahok ya, karena memang apapun dalam banyak hal segmentasi pemilih Ahok ini terbatas. Pramono sepertinya adalah pilihan politik yang dinilai oleh PDIP akan membesar dukungan dan menambah kekuatan politik untuk memenangkan pertarungan di Jakarta, meski kalau menurut kita agak berat ini barang karena melawan kekuasaan yang cukup luar biasa, partai mayoritas dan sosok yang cukup kuat ya seperti Ridwan Kamil dan Suswono yang di backup oleh PKS yang cukup solid. Oke, Bang Bim, Anda melihat bahwa Ahok disebutkan juga tadi sempat ada peluangnya, kemudian ada nama-nama lain. Apa iya sesungguhnya ketika dalam kandidasi kepemimpinan itu selalu melihat rekam jejaknya yang sudah berlalu tidak ditinggalkan begitu saja bagi warga Jakarta? Ya memang seperti itu ya, namanya politik ya. Jadi ya lihat ke belakang, lihat juga ke depan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Gitu. Toh juga banyak yang kerja Ahok yang bagus kan? Iya bagus, ada. Iya makanya ada yang positif negatifnya akan juga diungkapkan. Selalu seperti itu kalau di politik kan. Jadi apa namanya saya mau sampaikan bahwa ya memang elektabilitas itu belum tentu juga akan diambil oleh partai untuk diusung ya. Jadi saya juga melihat bahwa partai ini ada apa ya dosa juga nih. Artinya gini, yang dosa apa yang Anda maksud? Dosanya begini, ada keharusan juga partai itu mengambil yang tadi suara rakyat, suara Tuhan itu sudah di daerah tapi tidak diambil. Itu kan suara, kenapa ada apa di pusat begitu ya. Terus juga ini kan sudah MK kan sudah memutuskan sehingga itu lebih membuka peluang pada partai gitu untuk mengusulkan ya untuk partainya mengusulkan calon-calonnya. Saya juga kedepannya juga inginkan ini ke depan ya bahwa partai itu harus juga mengusung calon kepala daerahnya, nggak harus berkoalisi karena memang sudah diberikan wewenang untuk mengajukan calon kepala daerahnya. Gitu. Ini saya terakhir ke Mas Sami karena harus geser ya, ada agenda lain. Mas Sami, pernah tidak terpikir sungguhnya bahwa inilah yang akan terjadi di ujung-ujungnya? Banyak pihak yang berharap semestinya kalaupun memang Pak Anies harus dimajukan, semestinya secara independen dukungan itu bisa diraihnya. Toh juga ada Pak Dharma Pongrikun yang muncul di awal-awal tahun malah bisa meraih verifikasi dan bisa maju lewat perorangan. Nampaknya itu bisa dilalui dengan mudah, andai kata di atas kertas sebutkan banyak dukungan akar rumput oleh Pak Anies Baswedan. Mengapa itu tidak dilakukan jalur perorangan dari awal? Mengapa pada akhirnya berharap sehingga pada akhirnya ditinggalkan? Sudah ada kibaran PKS itu soalnya. Karena sejak awal kan memang pada saat daftar itu terbuka, pendaftaran untuk independen terbuka, Mas Anies sudah mendapatkan dukungan dari partai. Akan tidak etis rasanya bila Mas Anies mendapatkan dukungan dari partai, tapi dia juga tetap memproses independen. Etikanya jadi dipertanyakan nanti Mas Anies ke depan. Jadi begitu kita sudah ada dukungan partai, apalagi sudah makin hari makin bertambah, rasanya sudah cukup. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa hal ini hari ini akan terjadi seperti dulu itu. Pernah ada peristiwa di mana Pak Ahok juga sempat didukung lewat jalur independen oleh para pendukungnya begitu. Karena belum ada partai mendukung. Betul. Begitu ada partai mendukung, dia lepas independennya. Itu barengan saya juga itu. Iya. Jadi karena ini sudah ada partai dulu yang mendukung, akhirnya dia melepas untuk independennya. Tapi gini Mas, apapun itu, mungkin ini memang yang terbaik untuk Mas Anies dan mungkin yang lain. Tapi tadi bilang Bang Bim bahwa ini belum habis.
waktu pendaftaran masih tanggal 29. Izinkan kami memberikan sedikit ruang untuk optimis. Oke. Mungkin ini bisa dibilang tidak menerima kenyataan, tapi izinkan kami untuk memberikan sedikit ruang untuk optimis. Silakan. Hari Apa Senin, yang Mas. ingin Anda sampaikan? Mas, karena ini suatu politik ini kan tidak terduga ya. Betul. Hari Senin yang lalu kita dikagetkan dengan memang adanya deklarasi 12 partai mendukung Pak RK. Hari Senin. Hari Selasa tak terduga lagi, di saat hari Senin itu semua sudah tertutup dan Mas Anies terlihat tidak bisa mencalonkan diri dan juga PDI tidak bisa mengusung calon karena memang tidak 20%. Akhirnya hari Selasa tiba-tiba tanpa disangka MK keluar. Kita nggak ada pernah nyangka. Artinya apa? Artinya izinkan kami memberikan ruang untuk itu. Karena politik Kejutan-kejutan yang ada baru ilmu lagi. segala kemungkinan. Segala kemungkinan, karena ini kan politik. Politik kan bagaimana kita bisa mengolah suatu kemungkinan menjadi peluang gitu. Oke. Jadi ya izinkan kami untuk itu dan intinya Mas Anies ini orang yang berkualitas dan berlian akan terus bersinar tanpa harus diwujudkan di depan. Di belakang pun bila dia sudah harum, maka akan harum dimanapun. Dirawat saja rasa optimisme itu sah-sah saja, tapi bagaimanapun juga kita akan ikuti realitas politik ke depannya dan kita akan kawal bersama. Terima kasih ya Mas Sami. Bang Bim dan Pak Pandapotan juga masih bersama dengan kita sama Bung Adi Praitno. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.